Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Akmal Channel. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat semua. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran materi bahasa Inggris kelas 10. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu di bawah. Tinggalkan komen dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan materi-materi video terbaru dari channel ini. Baik, materi hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran dari video-video sebelumnya. Hari ini kita akan membahas tentang prosedur text, giving and showing attention, giving instruction, dan yang terakhir kita akan membahas grammar, adverbial clauses. Oke, tonton videonya sampai habis, tetap semangat, fokus, dan keep practicing. Let's check it out. Di materi kali ini kita akan membahas tentang procedures. There are many electronic appliances nowadays. Ada banyak peralatan elektronik saat ini. How did you learn how to operate the appliance for the first time? Bagaimana kamu belajar bagaimana cara mengoperasikan peralatan tersebut untuk pertama kalinya? You read its manual, didn't you? Kamu membaca manual atau buku petunjuknya kan? For your information, what is written in the manual is an example of procedural text. Untuk informasi kamu, apa yang tertulis di buku manual tersebut adalah sebuah contoh dari teks prosedural. You will find more about this text type in this unit. Kamu akan menemukan lebih banyak lagi tentang teks ini, tentang jenis teks ini di unit atau bab ini. Then, kemudian, kamu will have a chance to evaluate your understanding by writing some procedures. Kemudian, kamu akan memiliki sebuah kesempatan untuk mengevaluasi pemahamanmu tentang menulis teks procedures. However, bagaimanapun, before learning procedural text, sebelum belajar teks prosedural, first you will learn some expressions to show or give attention and to give instruction. Pertama kali, kamu akan belajar beberapa ekspresi untuk memperlihatkan atau memberikan perhatian dan untuk memberikan instruksi, arahan atau perintah. Expressions. Ekspresi. Brief materials, materi singkat. Showing or giving attention, memperlihatkan atau memberikan perhatian. Read the following dialogue. Bacalah dialog berikut. Baik, seperti biasa, di setiap pelajaran kita, teman-teman yang mengikuti pelajaran bahasa Inggris ini harus ikut terlibat, membuka mulut, practicing untuk mengucapkan kalimat-kalimat bahasa Inggris yang apabila saya bilang ulangi, maka teman-teman bisa mengulangi kalimat tersebut. Oke. Repeat after me. You look fresher after coming back from holiday. Silakan diulangi. Artinya, kamu terlihat lebih segar sesudah balik dari liburan. Do I? Well, you're right about taking a holiday. It's exhilarating and relaxing. Baik, silakan diulangi. Oh ya? Well, baiklah. Kamu benar tentang mengambil sebuah liburan. Liburan itu menyenangkan dan menenangkan. Selanjutnya, so what was the most unforgettable moment you had during the holiday? Silakan diulangi. Jadi, apakah hal yang paling tidak terlupakan? Apakah momen yang paling tidak terlupakan yang kamu miliki selama liburan? Selanjutnya, when I did whitewater sport, it was frightening but exciting as well. Silakan diulangi. Ketika saya melakukan olahraga air, whitewater sport, olahraga air, it was frightening but exciting as well. Itu menakutkan tapi juga mengasihkan. But exciting as well, tapi mengasihkan juga. As well artinya juga. Selanjutnya, really, that sport really pumps our adrenaline. Silakan diulang. Oh ya, olahraga itu benar-benar menaikkan adrenalin kita.
Selanjutnya dijawab, you are right. Nah kan? Artinya kamu benar. In the dialogue, di dialog tersebut, the girl says, wanita tersebut mengatakan, you look fresher after coming back from holiday. Kamu kelihatan lebih segar sudah balik dari liburan. The sentence is used to show the girl's attention to the boy who looks fresher. Kalimat tersebut digunakan untuk memperlihatkan perhatian wanita tersebut ke laki-laki tersebut yang terlihat lebih segar. Meanwhile, sementara, her sentence, kalimatnya, really, that sport really pumps our adrenaline. Oh ya, olahraga itu benar-benar menaikkan adrenalin kita. Mengekspresikan her attention, perhatiannya to the boy's story, kepada cerita laki-laki ini, that he did white water sport, bahwa dia telah melakukan olahraga air. Baik, di sini ada character building. In a social life, we need to pay attention to other people, showing that we care about them. Di dalam kehidupan sosial, kita butuh memberikan perhatian ke orang lain, memperlihatkan bahwa kita peduli terhadap mereka. Okay, here are some expressions to show our attention to other people. Ini adalah beberapa ekspresi untuk memperlihatkan perhatian kita ke orang lain. Oke, repeat after me. Silakan diulangi setelah saya. Showing or giving attention. Di kolom kedua, responding. Responnya. What should I do to cheer you up? Silakan dibaca. Well, you can tell me an amusing story. Artinya, apa yang bisa saya lakukan untuk menyenangkan kamu? Oke, kamu bisa menceritakan saya sebuah cerita lucu atau cerita yang menghibur. Selanjutnya, I really care about you. Silakan dibaca. Artinya, saya sangat peduli terhadap kamu. Saya sangat peduli tentang kamu. Responnya, yes, you do. And I'm very grateful for that. Silakan dibaca. Ya, kamu peduli sama saya. Dan saya very grateful, sangat bersyukur untuk itu. Selanjutnya, don't worry, I'm with you. Jawabannya, thank you very much. Don't worry, jangan ragu atau jangan khawatir. I'm with you, saya bersama kamu. Terus diresponnya, dia mengatakan thank you very much, terima kasih banyak. Selanjutnya, what's wrong with you? Silakan dibaca. Responnya, nothing, I'm fine. Ada apa dengan kamu? Atau apa yang salah dengan kamu? Terus responnya, nothing, I'm fine. Nggak apa-apa, saya baik-baik saja. Next, hope you will be fine. Silakan dibaca. Thank you. Semoga kamu baik-baik saja. Atau berharap kamu akan baik-baik saja. Terima kasih. Next, are you okay? Or are you fine? Responnya, yes, I'm okay. Or, no, I'm not feeling well. Terus jawabannya, yes, I'm okay. Saya baik-baik saja. Kalau tidak baik-baik saja, responnya, no, I'm not feeling well. Tidak, saya merasa tidak baik. Tidak, saya lagi merasa tidak baik. Selanjutnya, wow, that's great. Silakan dibaca. Wow, itu luar biasa. It is. Ya, itu luar biasa. Selanjutnya, nice hairstyle. Selanjutnya, gaya rambut yang bagus. Responnya, thanks. Selanjutnya, do you, are you, did you? Yes, I do, I am, I did. Jadi ini artinya, oh ya, kamu seperti itu, kira-kira seperti itu. Yang jawabnya, ya, seperti itu. Ya, saya seperti itu. Baik, demikian untuk expressing attention, untuk memberikan perhatian ke lawan bicara kita. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke giving instructions, memberikan instruksi
atau arahan atau perintah. Read the following dialogue. Bacalah dialog berikut. Please repeat after me. Silakan diulangi setelah saya. Dion, do you know how to pump the air from the air pump? Silakan diulangi. Yeah, I know. Please show me, so next time I can do it myself. Okay, first take the nozzle. Then place the nozzle onto the air valve on the wheel tightly. Akan diulangi. To make the air start flowing, press the handle gently. Easy, isn't it? Akan diulangi. It is. Thanks, Dion. Oke, di sini wanita ini bertanya, Dion, do you know how to pump the air from the air pump? Apakah kamu tahu bagaimana cara mengalirkan udara dari alat pompa udara? Ya, saya tahu. Yeah, I know. Please show me. Tolong perlihatkan kepada saya. So next time I can do it myself. Jadi agar selanjutnya saya bisa melakukannya sendiri. Oke, first. Selanjutnya Dion ini mengatakan, oke. First, yang pertama, take the nozzle. Yang pertama, ambil kepala dari pipanya. Then place the nozzle into the air valve on the wheel tightly. Kemudian tempatkan katup kepalanya ini ke air valve, ke katup udaranya on the wheels tightly, yang ada di ban tersebut dengan tightly, dengan erat. To make the air start flowing, untuk membuat udaranya mulai mengalir, press the handle gently. Untuk membuat udaranya mulai mengalir, press, tekanlah the handle gently. Tekanlah pegangannya dengan hati-hati atau dengan lembut. Easy, isn't it? Gampang kan? It is. Thanks, Dion. Iya, gampang. Terima kasih, Dion. Oke. Pay attention to the sentences in bold. Perhatikan kalimat yang dicetak tebal. Ini. Those sentences express that the boy orders or instructs the girl to do as he says. Kalimat-kalimat tersebut mengekspresikan bahwa laki-laki tersebut orders, memerintahkan, or instructs, atau memberikan instruksi kepada wanita tersebut untuk melakukan sebagaimana yang dia katakan. Instruction usually begin with infinitive without to or verb base. Instruksi biasanya dimulai dengan infinitif, kata kerja tanpa to, atau kata kerja dasar. Seperti ini. Jadi yang dipakai take, place, press, bukan to press, bukan to place, or to take. Ya. Jadi menggunakan kata kerja dasar atau basic. Remember, ingat, to make an instruction sounds more polite, use the word please at the beginning or at the end of the instruction. Ingat bahwa to make, bahwa untuk membuat sebuah instruksi kedengaran lebih sopan, gunakanlah kata please, tolong, at the beginning or at the end of the instruction, pada awal atau pada akhir instruksi tersebut. Here are some examples of instruction. Ini adalah beberapa contoh dari instruksi. Instructing. Please repeat after me. Silakan diulangi setelah saya. Remove the pen from the heat. Pindahkan pancinya dari panas. Selanjutnya, switch off your mobile phone in class. Silakan dibaca. Matikan HP-mu di kelas. Selanjutnya, press the button gently. Tekanlah tombolnya dengan lembut atau dengan hati-hati. Next, open the door, please. Tolong buka pintunya. Next, please read the rules first. Akan dibaca. Tolong baca peraturannya dulu. Please read the instruction for use first. Silakan diulangi. Silakan. Tolong baca instruksi penggunaannya dulu atau pertama kali. Notes, catatan.
If we don't use a verb as a commanding word, use be plus adjective. Jika kita tidak menggunakan kata kerja sebagai kata perintah, gunakanlah be plus kata sifat. Examples, contoh, be diligent. Rajinlah. Contoh yang kedua, be strong. Kuatlah. Oke, catatan yang kedua. When we forbid someone to do something, use don't plus verb infinitive without to or don't plus be plus adjective. Ketika kita forbid, melarang seseorang to do something, melakukan sesuatu, gunakanlah don't plus verb infinitive without to. Sama kayak di atas, tapi ditambahkan don't. Jangan plus don't plus verb atau kata kerja dasar, atau don't plus be plus kata sifat. Jadi kalau ada kata sifat, awalnya dikasih be. Examples, contoh, don't open the door wide. Jangan buka pintunya lebar-lebar. Contoh yang kedua, don't be lazy. Jangan malas. Oke, demikian materi dari giving instruction. Saya kira sudah cukup jelas. Teman-teman bisa tinggalkan di komen kalau ada pertanyaan. Dan teman-teman juga bisa ulang lagi materinya dari awal agar lebih mudah untuk memahami. Teman-teman juga bisa lebih kreatif dalam menggunakan teori kalimat giving instruction ini dalam kehidupan sehari-hari. Seperti misalnya kalau adjektif ini, misalnya kalau ada teman-teman yang temannya agak penakut, maka bisa memberikan giving instruction kepadanya, beranilah, berani dong gitu. Katakan berani, bahasa Inggrisnya brave. Maka untuk membuat giving instruction-nya menjadi be brave, beranilah. Seperti itu. Atau misalnya contoh yang lain, teman-teman bilang ke teman lain yang suka telat. Telat, adjektifnya late. Teman-teman bisa menggunakan don't be late. Jangan telat. Oke, demikian sedikit tambahan untuk materi giving instructions. Selanjutnya ini latihan-latihan. Teman-teman bisa lihat di internet, ada banyak contoh-contoh latihan soal. Keep practicing, perbanyak latihan. Di dalam belajar bahasa jangan takut salah. Karena dengan kesalahan itu kita akan belajar lebih banyak. Selanjutnya adalah genre text procedural. Di sini ada spoken text procedural. The text is called procedural text in spoken form. The text yang di atas ini adalah disebut teks prosedural di dalam bentuk lisan, spoken form. It describes how to prepare and pitch a tent when camping through a sequence of steps. Teks ini mendeskripsikan bagaimana untuk mempersiapkan dan memasang sebuah tenda ketika camping melalui sebuah sequence of steps, langkah-langkah yang berurutan. We call a spoken text like this a monologue. Kita menyebut teks spoken seperti di atas ini sebuah monolog atau berbicara sendiri. Kalau bicara berdua namanya dialog. In a monologue, we can use some fillers such as well or Dalam sebuah monolog kita bisa menggunakan beberapa isian seperti well, baik seperti ini. Well, I will tell you how to pitch a tent when you go camping. Well, baiklah. Saya akan menceritakan kamu bagaimana untuk memasang sebuah tenda ketika kamu camping. Dan seterusnya. Baik, teks yang di bawah ini sama dengan teks di atas, cuma bedanya teks yang di bawah dalam bentuk tertulis. Kita baca salah satunya saja biar tidak menghabiskan waktu. Yang written text ini terdiri dari ada bagan-bagannya. Yang pertama yaitu goal atau aim. Tujuan dari teks tersebut adalah how to pitch a camping tent. Bagaimana cara memasang sebuah tenda camping. Selanjutnya ada materials atau equipment. Materi atau peralatan. Things you will need. Hal-hal yang kamu butuhkan atau barang-barang yang kamu butuhkan adalah
A tent, sebuah tenda. A hammer, sebuah palu. Dan stakes, pancang. Selanjutnya, what to do, apa yang harus dilakukan. Sini ada bagiannya disebut dengan step atau method. Silakan teman-teman ulangi setelah saya untuk memperlancar pronunciation dan juga reading bahasa Inggrisnya. First, choose a wide open space to assemble your tent. Silakan dibaca. Yang pertama, pilihlah a wide open space, sebuah ruangan yang luas dan terbuka untuk memasang tendamu. Locate ground that is flat and away from any flood-prone areas. Temukanlah tanah yang flat, yang datar, dan away, yang jauh, from any flood-prone, dari flood-prone, daerah rawan banjir. Flood-prone areas, area rawan banjir. Select the ground where you will pitch your tent. Pilihlah tanah di mana kamu akan memasang tendamu, so that it's free from rocks and tree limbs. Jadi agar bebas dari batu dan ranting pohon. Oke, silakan baca dari sini. Oke, next, the second step. Spread the ground sheet on the ground where you pitch your tent on. This will help you keep warm. Artinya, spread the ground sheet. Sebarkanlah atau bentangkanlah ground sheet. Ini artinya lembar karpet yang ditaruh di tanah, on the ground, di atas tanah. Where you pitch your tent on, di mana kamu memasang tendamu. This will help you keep warm. Ini akan membantu kamu untuk tetap hangat. Oke, silakan dibaca. Langkah yang ketiga yaitu next, assemble the tent poles. Selanjutnya, pasanglah tiang tenda. Silakan dibaca. Take the first pole and connect it to the others by sliding it into the tent sleeves through the other side. At each side of the tent, there are sleeves for the front poles to pass through. Silakan dibaca. Ambillah tiang yang pertama dan hubungkan dia, connect it to the others, ke yang lain, ke tiang yang lain maksudnya, by sliding it, dengan menggesernya, sliding it, dengan menggesernya into the tent sleeve, kepada lengan tenda, through the other side, melalui sisi yang lain. At each side of the tent, pada tiap-tiap sisi tenda, there are sleeve, di sana ada lengan, seperti lengan baju kemeja, juga sleeve, sama kata-katanya. Maksudnya di sisi sampingnya. Jadi di sana ada lengan for the front poles, untuk tiang depan, to pass through, masuk. Jadi biasanya di sisi tenda itu ada lubang untuk memasukkan tiang tenda tersebut. Selanjutnya fourth step, step yang keempat. Place the end of each pole and stick firmly into the fastenings located on the lower edges and corners of the tent itself. Akan dibaca. Tempatkan akhir dari setiap tiang dan stick firmly. Tempelkan dengan kuat into the fastening, kepada pengikatnya, located on the lower edges, yang terletak di sisi lebih rendah, edges, dan corners of the tent itself, di pojok, corners, di pojokan tendanya itu sendiri. Selanjutnya fifth step, langkah yang kelima. Finally, use tent stakes to fasten the tent to the ground. Silakan dibaca. Pada akhirnya, gunakan pancang tenda, stakes pancangnya, to fasten, untuk memperkuat tenda to the ground, untuk memperkuat tendanya ke tanah. Oke, buat teman-teman yang pernah camping pasti bisa memahami dan membayangkan maksud dari langkah-langkah yang disebutkan.
The text is a written procedural text. Teks tersebut adalah teks prosedural yang tertulis. Procedural text tell the steps or ways to do or to use something through a sequence or action. Procedural text tell the steps or ways to do or to use something through a sequence of actions. Teks prosedural menceritakan langkah-langkah atau cara-cara untuk melakukan atau untuk menggunakan sesuatu melalui a sequence of actions, sebuah langkah-langkah aksi. They use the simple present tense. They use kalimat ini menggunakan simple present tense, often imperative sentences. Seringkali juga menggunakan kata perintah, such as seperti assemble the tent poles. Pasanglah tiang tenda. Use the stakes, gunakanlah pancang, etc. dan lain-lain. They also use sequential words such as first. Kalimat ini juga menggunakan kata-kata sequential. Seperti first yang pertama kali, second yang kedua, third yang ketiga, then kemudian, next selanjutnya, finally akhirnya, at last, dan yang terakhir, etc. dan seterusnya. Jadi itu kata-kata yang digunakan. The structure of the text consists of. Struktur dari teks tersebut mengandung goal atau aim, tujuan, dan ini dalam bentuk title atau judul. Selanjutnya ada material, equipment, or ingredients. Ada materi, peralatan, atau bahan-bahan. Ini opsional atau pilihan. Dan yang terakhir ada steps. Baik, demikian. Semoga teman-teman bisa memahami. Jadi, procedural text ini banyak kita jumpai di bungkus peralatan-peralatan elektronik. Banyak juga dijumpai di bungkus makanan seperti mie instan, seperti di bungkus kopi juga how to make a coffee, dan juga banyak kita jumpai di acara-acara masak-memasak. Maka di sana kita menemukan teks-teks prosedural. Oke, demikian untuk materi kali ini biar lebih fokus. Untuk materi berikut, grammar section, adverbial clause, dan modal auxiliaries akan kita lanjutkan di video berikutnya. Demikian teman-teman materi untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Have a good day.